Halo, senang sekali Anda bisa gabung lagi di obrolan kita ya. Hari ini kita mau langsung bahas nih sumber yang Anda bagikan, yaitu bab pertama dari biografi Benjamin Franklin and the Invention of America. Kita coba lihat gimana sih masa-masa awal itu membentuk sosok Benjamin Franklin yang kita kenal. Langsung aja nih, ada satu gambaran awal yang menurut saya menarik banget. Franklin muda baru nyampe Philadelphia, penampilannya agak aneh gitu ya, kikuk, terus dia jalan ngelewatin rumah calon istrinya, Deborah Reed, yang ngeliatin dari pintu. Sumbernya ngasih gambaran ini dengan cukup detail ya, kayak pandangan Franklin tua soal masa mudanya. Iya, iya betul sekali. Anekdot itu banyak artinya loh. Sumber ini nunjukin gimana Franklin itu secara sadar ngebangun citranya sendiri. Ada si pemuda Franklin, terus dilihat lagi dari kacamata Franklin yang lebih tua, plus ingatan istrinya. Malah ada tambahan, memang benar begitu. Seolah-olah merendah, padahal ya ada kebanggaan juga di situ atas perjalanannya. Awal dia menciptakan dirinya gitu. Wah, oke oke. Kalau gitu kita mundur dikit yuk ke akarnya. Sumber ini kan nyebut keluarga Franklin itu punya jiwa independen ya dari dulu. Bahkan sampai nentang paksaan Katolik di Inggris zaman Ratu Mary I. Ayahnya, Josiah, terus pindah ke Amerika. Nah pertanyaannya, apa ini murni karena agama? Nggak sepenuhnya juga sih. Sumber ini nekeninnya lebih ke alasan ekonomi ya, sama kemandirian. Walaupun ya kebebasan beragama pasti jadi faktor juga. Ini nunjukin pragmatismenya Franklin yang kayaknya udah ada dari keluarga. Puritanisme keluarganya itu loh, gerakan Protestan yang waktu itu menekankan kerja keras itu, nanamkan ide kalau sukses di dunia itu sejalan sama kebajikan. Ingat nggak ungkapan yang nanti dipopulerkan Franklin? Tuhan bantu mereka yang bantu dirinya sendiri. Nah itu akarnya dari sini. Keputusan Josiah jadi pembuat lilin di Boston, bukan pewarna sutra, itu juga nunjukin pragmatisme cerdas. Milih yang berguna, bukan yang mewah, di tempat baru. Selain pragmatisme tadi, ada juga sisi pemberontak ya, terutama dari kakeknya yang dari pihak ibu, Peter Folger. Sumber ini nggambarin dia cukup berani ya, simpatisan suku Indian, nulis pamflet anti pemerintah. Franklin kayaknya bangga ya sama warisan ini. Tentu, tentu. Itu nambah lapisan lagi ke karakternya. Jadi ada jiwa independen, pragmatis, tapi juga sedikit anti kemapanan gitu. Itu bagian dari dirinya juga. Dan Franklin kecil ini, wah cerdik banget ya. Saya suka cerita dia bikin dayung tangan sama sirip kaki buat renang lebih cepat. Bahkan pakai layang-layang buat narik dia di kolam. Ini nunjukin apa nih menurut Anda? Ini jelas pola pikir inventornya udah muncul dari kecil banget. Praktis dan selalu cari cara buat memperbaiki sesuatu. Sumbernya juga nyebut insiden Pluit itu kan, yang dia bayar kemahalan terus diejek saudara-saudaranya. Itu jadi pelajaran penting soal hemat. Buat Franklin, hemat itu bukan cuma bagus, tapi juga kayak kesenangan tersendiri gitu. Kecintaannya sama baca juga disebut penting banget. Gimana buku kayak Plutarch's Life sama Pilgrim's Progress ngaruh ke dia? Apalagi kalau dibandingin sama latar belakang Calvinisme keluarganya. Nah, buku-buku itu nanamin keyakinan soal kekuatan individu buat ngebentuk nasib dan sejarah. Ini agak beda ya sama paham takdir yang lumayan ketat di Calvinisme, yang percaya nasib udah ditentuin Tuhan. Jadi, ini ngarahin dia ke keyakinan kalau manusia itu bisa memperbaiki diri dan dunianya lewat usaha sendiri. Sikapnya ke agama dari kecil juga unik ya. Cerita dia nyaranin bapaknya doain satu tong makanan sekaligus biar hemat waktu itu lucu tapi nunjukin sesuatu ya. Ya, itu nunjukin skeptisisme sama kepraktisan khas Franklin dari kecil. Mungkin ini juga yang bikin ayahnya sadar, wah anak ini nggak cocok nih jadi pendeta. Dia lebih ngandelin akal sehatnya daripada dogma gitu. Terus ada masa magangnya yang katanya keras sama kakaknya, James. Sumber bilang perlakuan tirani James ini ninggalin bekas. Sepenting apa sih pengalaman ini? Oh, penting banget. Ini nanamin kebencian seumur hidup sama kekuasaan yang sewenang-wenang. Pelariannya ke Philadelphia juga ya. Simbolik ya. Dia nggak lari ke hutan kayak pionir lain, tapi ke kota dagang yang lagi tumbuh. Ini nunjukin tipe pemberontak yang beda. Cari sukses lewat otak dan usaha di tengah masyarakat. Dia bahkan harus bohong dan jual buku buat ongkos perjalanannya loh. Nah, di akhir bab ini, sumber nunjukin dia mulai ngerumusin filosofi pribadinya. Saya ingat kutipan, pas dia ngelanggar diet vegetarian. Betapa nyamannya jadi makhluk rasional, karena memungkinkan kita cari alasan buat apapun yang mau kita lakuin. Wah, ini Franklin banget ya.
Tepat. Itu cikal bakal rasionalisme pencerahan yang bakal dia anut. Dia baca pemikir deis kayak Locke dan Shaftesbury itu loh, yang percaya Tuhan bisa dipahami lewat akal dan alam, bukan dogma gereja. Dan ngerasa argumen mereka lebih kuat. Dia mulai bangun keyakinan pada nalar dan observasi sebagai jalan kebenaran ilahi. Jadi dari bab pertama ini aja kita udah lihat ya benih-benih Franklin yang kompleks. Orangnya praktis, ambisius, sadar banget sama citra diri. Dibentuk sama pragmatisme, tapi juga jiwa pemberontak keluarga, pembaca yang lahap, inventor cilik, dan udah mulai skeptis sama otoritas sambil ngeramu filosofi hidupnya sendiri. Dimulai dari pengalaman-pengalaman awal ini. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan di rumah. Seberapa besar sih sukses Franklin nanti itu datang dari bakat alaminya dan seberapa besar dari kemauannya yang nggak pernah berhenti buat terus belajar, perbaiki diri, dan ngelola citranya. Sebuah proses yang jelas udah dimulai sejak masa mudanya ini. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.